pegawai negeri punya seragam apa tidak? Suami lagi di kamar mandi, siap-siap mau pergi ke kantor, ibu setrika, tahu setrika? Ibu setrika seragamnya, ibu gantung sambil baca sholawat supaya ibu dapat pahala amal jariah dari suami. Ibu cium seragamnya, muah. Saya tanya, dapat pahala apa tidak? Dapat. Cium seragam suami dapat pahala, apalagi nyumin suaminya. Setuju? Sepakat? Pertanyaannya, bapak diciumi mau atau tidak? Itu yang suaminya PNS, yang suaminya tukang sayur, bawa gerobak, habis subuh ibu keluarin gerobaknya, ibu siram sayurnya sambil selawat supaya berkah, supaya tambah berkah, ibu cium gerobaknya. Pahala nggak? Pahala. Itu yang suaminya tukang sayur. Yang suaminya punya bengkel Honda, habis subuh keluarin Hondanya, ibu panasin pelan-pelan sambil berzikir, subhanallah, subhanallah, supaya tambah pahala, dapat amal jariah. Ibu cium knalpotnya. Kira-kira dapat pahala apa mumeng? Mumeng. Saya jadi ingat mumeng, ada kemeng sama mumeng ya Pak. Mumeng pusing, kemeng bengkak. Betul ya? Mantap, hafal saya sudah. 2 kosakata. Mumeng dan kemeng. Bapak Ibu yang berbahagia, itu jihad. Jihadnya perempuan seperti itu, tidak sama seperti laki-laki. Baik, gini, Pak Ustadz, itu perilaku Rasulullah kepada orang Yahudi sampai masuk ke dalam agama Islam. Sekarang Pak Ustadz, bagaimana perilaku Rasulullah terhadap istrinya? Istri yang pertama namanya Siti Khadijah. Ada yang namanya Khadijah di sini? Tidak ada. Istri yang kedua namanya Siti Aisyah. Ada Aisyah di sini? Tidak ada. Orang Aceh itu nama perempuan siapa biasanya? Ada namanya Mumun? Nggak ada. Maisaroh? Ada Maisaroh? Masya Allah. Bagaimana Ustadz mulianya akhlak baginda Rasulullah dengan istrinya tercinta Siti Aisyah? Waktu dinikahi sama Rasulullah itu masih muda, jadi belum bisa masak. Belum bisa apa Bu? Masak. Bu, udah makan belum? Salah sendiri. Suatu hari Rasulullah manggil Aisyah, ya Humaira, kan itu panggilannya ya. Ya Humaira artinya apa? Wahai engkau istriku yang pipinya kemerah-merahan. Aisyah dipanggil Humaira, yang pipinya kemerah-merahan. Wajar karena memang pipinya sudah merah dari sananya. Ini kampung namanya kampung apa Bu? Kampung apa Bu? Pulau Gadung. Apa? Pulau Indung. Inul. Itul. Inul. Itun. Kampung Baru. Nah, ini dari tadi ngomong. Akan itun. Kampung Baru ya. Baik. Kalau ada ibu-ibu di Kampung Baru pipinya merah, itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak habis digampar suami, atau jangan-jangan punya hutang nggak bayar-bayar sih. Aisyah dipanggil, ya Humaira yang pipinya kemerah-merahan. Sini Aisyah.
Aisyah datang menghampiri suaminya Rasulullah. Ya Rasul, kenapa? Aisyah, saya pengen dong dibikinin sayur. Kata Aisyah, Asia. Oh, ternyata nonton Atta Halilintar juga. Siap ya Rasulullah. Padahal Aisyah nggak bisa masak, tapi saking ingin berbaktinya sama suami, dia bilang siap. Urusan bisa atau enggak belakangan. Aisyah datang kepada tetangganya, tanya, kalau orang Aceh perempuan manggil perempuan yang lebih tua apa? Kalau di Jakarta ada empok, di Jawa mbak, di Sunda teteh, di Aceh uwo, empok apa? Cupong. Ini aneh bahasa cupong. Ini bahasa Korea ya bunda ya. Cupo bener pak. Aisyah tanya, cupo nggak enak ya? Kakak lah, kakak ya. Kakak, Rasulullah suamiku tercinta minta dibikinin sayur. Saya bingung resepnya apa. Kata si cupo tadi itu, kata si kakak tadi, Aisyah nggak usah mumang, nggak usah pening, nggak usah pusing. Sayur itu syaratnya dua, air, garam, selesai. Aisyah langsung ke pasar beli garam 1 kaleng, masuk ke dapur, panasin air, garam taruh 1/4 kaleng, diaduk-aduk, nggak dicobain. Dibawa ke hadapan baginda Rasulullah, wahai suamiku tercinta, ini sayur enak. Oh, Rasul melihat ada asapnya, oh kayaknya enak nih. Inilah sisi romantis Nabi Muhammad SAW yang perlu dicatat ibu-ibu semua. Apa kata Rasulullah? Aisyah, sekali-kali aku ingin engkau yang suapi sayur itu ke mulutku langsung. Diambil, kemudian disuapi ke mulut baginda Rasulullah, baru netes 1 tetes itu air sayur yang sangat asin. Rasulullah langsung meremelek. Masya Allah, ini sayur apa laut? Asin, asin. Orang Aceh bilang apa sih? Apa pak? Hah? Masin, masin. Hah? Ya begitulah kira-kira. Ini pulang saya mumang, bener-bener mumang. Saking asinnya meremelek. Pertanyaannya sama dengan cerita tadi. Apa Rasulullah marah? Apa Rasulullah temperamen? Tidak. Rasulullah bingung. Mumang lagi Rasul. Bagaimana membahasakan, cari kosakata, rangkaian kata-kata yang tidak menyakiti hati istri. Bingung. Belum Rasulullah menyampaikan, Aisyah sudah tanya duluan. Apa yang Aisyah tanya? Wahai suamiku tercinta, bagaimana rasa sayurnya? Rasul langsung menjawab dengan bahasa yang paling indah, rangkaian kata yang paling sempurna. Apa kata Rasulullah? Aisyah, ya Humairah, seumur-umur aku hidup, baru kali ini aku merasakan sayur model seperti ini. Ini kan maksudnya nyindir, tahu nyindir bu? Kode, ini ada yang salah dari sayurnya, tapi bahasa Rasulullah tuh indah banget. Aisyah tidak merasa disindir, justru Aisyah merasa dipuji. Apa kata Aisyah? Terima kasih ya Rasul, besok aku bikin yang lebih enak dari ini. Besoknya bikin lagi, panasin air lagi. Kalau kemarin garamnya 1/4, hari kedua kata Aisyah, kalau makin banyak garam pasti makin nikmat. Hari pertama 1/4 kaleng, hari kedua 1/2 kaleng. Disiapin lagi di hadapan Rasulullah. Itu pas Aisyah datang bawa sayurnya,
kata Rasul dalam hati, waduh kiamat tiba. Kiamat sampai nih, kiamat sampai. Tapi Rasulullah tetap melembutkan hatinya. Kata Rasulullah, saya mau disuapin lagi Aisyah. Disuapin lagi Bu. Diterima lagi sama Rasulullah. Setetes masuk ke mulut Rasulullah. Kalau kemarin Rasulullah asin, melek, hari kedua lebih asin, Rasul melek nggak merem-merem. Melotot, tahu melotot Bu? Saking asinnya. Rasulullah punya bahasa yang lebih indah. Apa kata Rasul? Aisyah, besok bikin sayur yang paling enak ya. Rasul punya strategi. Ternyata Rasulullah ini punya strategi. Hari ketiga bikin lagi Aisyah. Kalau hari pertama 1/4 kaleng, hari kedua 1/2 kaleng, hari ketiga semua ditumpahin, dimasukin, diaduk-aduk. Setelah jadi dihidangkan lagi depan Rasulullah. Inilah strategi Rasulullah. Rasulullah tidak hanya cerdas dan pandai di medan peperangan mengatur strategi, bahkan bagaimana supaya membahasakan yang paling indah. Ketika mau disuapi, Rasul bilang gini, Aisyah, hari pertama kan aku disuapin kamu, hari kedua aku lagi disuapin kamu. Gimana kalau hari ini aku yang nyuapin kamu? Aisyah tersipu-sipu mau disuapin. Oh, disuapin oleh baginda Rasulullah SAW. Asin. Kalau hari pertama Rasul kena asin merem-melek, hari kedua Rasul melek nggak merem-merem. Ini hari ketiga Aisyah disuapin, saking asinnya Aisyah merem nggak melek-melek, pingsan. Rasulullah merasa bersalah ketika Aisyah pingsan. Rasul bungkukan badannya, Rasul belai rambutnya, Rasul gendong ke kamar, Rasul taruh pelan-pelan, dikecup lagi keningnya, dibisikkan dengan merdu di telinga Aisyah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, please forgive me. Maafkan aku Aisyah. Lihat betapa indah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau di kampung baru ada istri pingsan gara-gara sayurnya sendiri, bubrak, kita suami yang enak kita tunjuk-tunjuk, rasain. Ya begitu yang gue rasain kemarin. Tapi tidak dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya betul, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Saya mau tanya, waktu kita belajar ngaji kecil, sekolah SD, ibtidaiyah atau diniyah, sejarah mencatat nabi yang paling ganteng di antara 25 nabi, nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihis salam. Pak Ustadz, terus kalau Nabi Muhammad itu gantengnya bagaimana ya? Tadi kita sudah membicarakan akhlak terhadap orang yang beda agama, akhlak terhadap istri. Sekarang kita ingin mengkaji, kita mau ngaji seperti apa tampannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu tahu lingkaran nggak? Lingkaran tahu ya? Orang Aceh bilang lingkaran apa Pak? Bulat-bulat. Satu lingkaran. Satu lingkaran kita bagi 3. Bagi berapa? Setengah. Yang setengahnya kita bagi 2 lagi. Itu jadi 1/4 ya. Setengah, 1/4-nya 2. Bapak Ibu, tampannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gantengnya Khalilullah, kekasih Allah. Allah kasih jatah ganteng untuk Nabi Muhammad. Kalau satu lingkaran ganteng dibagi-bagi untuk semua laki-laki yang ada di dunia,
setengahnya semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Alwi Muhammad Al-Maliki, seorang ulama dari kota Madinah, beliau menjelaskan gantengnya Nabi Muhammad itu setengah. Dalam kitab Insanul Kamil, manusia sempurna, artinya setengah dari satu lingkaran itu jatah ganteng tampannya Nabi Muhammad SAW. Seperempat yang pertama itulah gantengnya Nabi Yusuf alaihis. Jadi kalau dilihat dari persentase, lebih ganteng mana? Ntar dulu, santai, itu mau kita bahas. Sisanya berapa? Seperempat. Seperempat terakhir itulah ganteng dan tampan yang dibagi-bagi oleh Allah ke seluruh laki-laki yang ada di dunia ini. Seperempatnya dibagi-bagi. Konon malaikat pas bagi-bagiin tampan, ngasihin ganteng. Ganteng kata orang Aceh apa bu? Sama ya, ganteng. Waktu malaikat bagi-bagiin tampan, bagi-bagiin ganteng, pertama kali malaikat kasih ganteng itu di negeri Arab sana. Makanya orang Aceh banyak yang ganteng-ganteng karena keturunan Arab. Wanitanya juga cantik-cantik. Karena asalnya pertama kali malaikat bagi-bagiin ganteng itu di Arab. Kemudian masuk ke Eropa. Nah, sisanya baru malaikat bagi-bagiin di kampung baru ini. Ya makanya wajahnya seadanya pakai model saya. Subhanallah, setengahnya untuk Nabi Muhammad SAW, seperempatnya untuk Nabi Yusuf, sisa yang terakhir untuk semua laki-laki yang ada di belahan bumi ini semuanya. Subhanallah. Terus bedanya apa Ustaz? Nabi Muhammad kalau gitu paling ganteng, kok kenapa sejarah bilang Nabi Yusuf? Ini poinnya. Nabi Muhammad ganteng, Nabi Yusuf ganteng. Kegantengan Nabi Muhammad sama Allah ditutupi dengan 10 helai tirai. Tahu tirai bu? Hijab lembar. Ini wajah Nabi Muhammad ditutupi 10 tirai, 10 lembar. Nabi Yusuf tampannya sama, juga ditutupi dengan 10 lembar. Nabi Muhammad ditutupi 10 lembar, Nabi Yusuf ditutupi 10 lembar. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam di bumi, di dunia, 10 lembarnya semua dibuka tirainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tampak semua gantengnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 tirai yang menutupi wajah tampan beliau di dunia, di bumi, yang dibuka sama Allah baru 1 saja. Sisanya berapa? Berapa? 9. Pertanyaannya, kalau wajah Nabi Muhammad yang tampan ditutup oleh Allah 10 tirai, di dunia ini baru dibuka 1 tirai saja Ustadz, sisanya yang 9 tirai nanti bukanya di mana? Bukanya di padang mahsyar. Saat itulah Allah akan membuka 9 tirai sisa yang menutupi wajah Nabi Muhammad. Itulah kenapa ada kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Pertanyaannya Pak Ustadz, kalau nanti saya mau lihat wajah Nabi Muhammad setelah 9 tirainya dibuka, syaratnya apa Pak Ustadz? Syarat yang pertama adalah orang itu harus memiliki hati yang bersih. Bu, ini ibu manggut-manggut, paham dengan yang saya sampaikan atau terpesona melihat saya? Paham ya? Jadi kegantengan Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf paham? Nabi Yusuf Pak dulu tinggalnya di Mesir Pak. Di Mesir waktu saya kuliah di sana, lakinya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik. Cantik orang Aceh bilang juga cantik. Tari,
Tari. Iya. Itu bocah tari. Lakinya ganteng, perempuannya cantik. Itu Mesir, Pak. Makanya Nabi Yusuf ada di kota Mesir. Yang ganteng keturunan Nabi Yusuf. Perempuannya cantik, makanya dulu kenapa ada Cleopatra. Cantik. Saya waktu kuliah di Mesir, Pak. Oh, Masya Allah, apalagi pas musim panas, Pak. Itu semua pakai baju perempuan seksi, itu yang dipakein baju adenya. Kecil-kecil semua. Saya mau kuliah ke kampus Al-Azhar, lewat depan namanya Abbas Sa'ad, nama tempat jalan. Itu tempat perempuan musim panas apa adanya, pakai baju seadanya. Itu ada yang pakai celana wahai. Tahu celana wahai? Wahai kalau Hawaii di bawah dengkul, kalau di atas dengkul celana wahai. Naikkan lagi ke atas namanya celana aduhai. Naikkan lagi ke atas namanya hai hai. Itu perempuan sana cantik, Masya Allah. Itu cantik, bening, putih. Saking beningnya, Bu, itu kalau minum Fanta merah kelihatan di lehernya. Itu lebay namanya. Perempuan cantik, laki ganteng. Itu Ibu ingat enggak? Perempuan yang cinta mati tidak bisa move on dari seorang laki-laki yang bernama Nabi Yusuf, yang pada akhirnya menjadi istrinya Nabi Yusuf. Siapa namanya? Siti Zulaikha. Kalau di Jakarta jadi Juleha. Ya, di Jakarta tuh namanya banyak-banyak. Ada yang namanya Bagus Maimunah, panggilnya Mumun. Kan gitu ya. Ini subhanallah, Siti Zulaikha cantik, kaya raya. Dia sangat cinta dengan siapa? Laki-laki yang namanya Yusuf. Dia punya teman banyak, teman-teman arisan lah ya. Kata Siti Zulaikha, teman-teman, hai guys, kalau kata anak sekarang, hai guys, itu Nabi Yusuf ganteng, mantap, nggak ada tandingannya. Yang lain nggak percaya, bohong. Nggak ada laki-laki ganteng seperti yang kamu ceritakan yang namanya Yusuf. Kalau nggak percaya, besok datang ke rumah saya, ada Yusuf kerja di rumah saya. Besok itu wanita-wanita cantik pada datang pengen lihat yang namanya Yusuf. Sambil nunggu Yusuf keluar, kata Zulaikha, sambil nunggu Yusuf keluar, kalian semua nih saya kasih apel 1, pisau 1. Apa? Apel 1, pisau 1. Yusufnya belum keluar, sambil nunggu keluar kalian iris-iris itu apelnya. Masya Allah, subhanallah, ketika Yusuf keluar, itu semua wanita terperangah, terbelalak dengan ganteng dan tampannya Nabi Yusuf, sehingga yang diiris-iris bukan apelnya lagi, tapi apanya? Tangannya, jari-jarinya, subhanallah, saking gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf keluar, yang dipotong-potong justru jari-jarinya. Besok siang-siang, kalau di kampung baru ada yang namanya Yusuf, suruh lewat depan lapangan. Ibu-ibu suruh ngantri, kasih pisau, kasih apel. Ketika Yusuf kampung baru lewat, saya mau tanya, yang dipotong-potong apelnya apa Yusufnya? Inilah tampannya Nabi Muhammad SAW. Lalu Pak Ustadz, kalau kita ingin mencontoh akhlak baginda Rasulullah SAW, apa saja yang harus kita contoh? Tadi, hati yang bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibu mati, meninggal, suami tidak membantu, anak-anak tidak menolong, yang kita bawa untuk Allah itu adalah qalbun salim, hati yang bersih. Di dunia ini cuma sementara, jalan-jalan, rekreasi,
namanya jalan-jalan pasti harus pulangnya bawa oleh-oleh. Contoh, ibu saya ajak jalan-jalan ke Palembang, oleh-olehnya apa? Kurang kencang. Palembang oleh-olehnya apa? Ngerti. Ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, oleh-olehnya apa? Tahu. Itu langsung bibirnya kemeng. Ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Garut, oleh-olehnya apa? Apal ternyata ya. Ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Kampung Baru, oleh-olehnya apa? Hah? Keripik. Semua tempat punya oleh-oleh. Betul? Ketika kita pulang dari dunia habis jalan-jalan, ada yang umurnya 20 tahun meninggal, ada yang umurnya 40 tahun meninggal, umurnya beda-beda. Tapi berapapun umurnya kita pasti mati. Pasti gak mati? Pasti ya. Makanya Ustadz Dery Sulaiman bikin lagu, judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Bagaimana lagunya? Orang kaya. Oke, sabar. Saya nyanyi, ibu bagian mati ya. Coba sama-sama. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Jaki. Wah, parah ini Pak. Orang sehat dikata mati. Mati nggak semuanya? Mati. Makanya jangan sombong. Ada yang 20 mati, ada yang 40 mati. Almarhum Olga 32 meninggal. Almarhumah Jupe 38 meninggal. Ustadz Arifin Ilham kalau saya tidak salah 52 meninggal. Syekh Ali Jaber umur 45 meninggal. Yang belum lama masih muda, anak dari Ustadz Arifin Ilham siapa? Ustadz Amer meninggal. Yang belum lama kecelakaan suami istri di tol, anaknya hidup, siapa namanya? Allahu Akbar. Apa itu? Vanessa Angel yang meninggal. Ustadz lupa nama suaminya siapa ya? La ilaha illallah. Itu orang tuanya kan udah meninggal dua-duanya ya, anaknya tinggal sendiri. Nama anaknya Ustadz lupa siapa? Allahu Akbar. Ini wajah-wajah infotainment ini. Meninggal, jangan sombong makanya. Ya Bu ya. Jangan sombong, jangan merasa umurnya panjang. Enggak, cuma sementara di dunia jalan-jalan, enggak ada yang dibawa mati. Cantik selamanya enggak? Sekarang ibu boleh cantik lama-lama. Kulit mulai kendur, uban bertabur, pandangan kian lamur, gigi satu-satu gugur. Kalau gigi sudah gugur, makannya cuma makan bubur. Orang kalau cuma makan bubur, tanda-tanda dekat ke liang kubur. Boleh sombong nggak? Enggak. Artis-artis, yang belum lama sekarang baru selesai berobat, yang pembawa acara bukan empat mata, siapa? Mas Tukul Arwana, sakit mah. Kemarin saya ketemu sama Bang Narji, kata Bang Narji, Ustadz, Bang Tukul kasihan, belum bisa normal lagi. Maaf, karena tengkoraknya habis dibelek. Tahu dibelek? Dibuka, karena ada pembuluh darah yang nyangkut, oksigennya nggak sampai ke otak. Dibuka. Kalau sudah seperti itu Bu, kita mau apa coba? Betul nggak? Yang mahal itu adalah Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000 apa sakit punya uang 5 juta? Yo, sehat 5.000, sakit 5 juta, pilih mana? Sehat 5 juta. Matre ini. Sehat punya uang 5.000, makan apa aja enak nggak? Enak.
tapi sakit punya uang 5 juta, nggak enak makan apa-apa. Pak Ustadz, tapi kan duit harus dicari. Betul, duit bukan segalanya, tapi sekarang segalanya dibeli pakai duit. Orang Medan bilang hepeng, betul ya? Orang Aceh bilang hah? Empeng, Pak. Apa? Peng. Peng. Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus dibeli pakai. Ibu beli kerudungan pakai apa? Peng. Ibu beli kuota pakai apa? Peng. Ibu beli pulsa pakai apa? Peng. Ibu ngaji kesini lihat Ustadz Zaki pakai apa? Kaki. Pakai peng. Tapi saya jadi mau tanya deh, ibu-ibu jawab ya yang keras ya. Bu, yang namanya perempuan itu matre boleh apa enggak sih? Innalillahi, ya Allah. Baru di kampung sini doang saya nih. Ibu-ibunya nggak ada ragunya sama sekali ya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Yang mahal itu adalah sehat ada 2. Catat. Sehat wal afiat, ada sehat wal maksiat. Yang pertama apa? Sehat wal. Yang kedua sehat wal maksiat. Ustadz, apa itu sehat wal afiat? Sehat wal afiat artinya anggota tubuh yang sehat digunakan untuk kebaikan. Itu sehat wal afiat. Ibu punya mulut bisa ngomong, sehat nggak? Sehat, dipakai buat baca Al-Quran, dipakai buat jujur, itu namanya sehat wal afiat. Ibu punya mulut sehat, bisa ngomong, tapi dipakai buat gibah, dipakai buat fitnah, dipakai buat gosip, namanya gosip digosok makin sip. Itu namanya sehat wal maksiat. Paham? Sehat wal afiat, sehat wal maksiat. Nanti ketika kita sakaratul maut, Israel akan ukur-ukur lebih banyak mana sehat wal afiatnya, atau jangan-jangan lebih banyak timbangan sehat wal maksiatnya. Itulah kenapa dalam hidup kita perlu yang namanya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pulang dari sini Bapak Ibu, tugas kita apa? Tugas kita membenahi diri masing. Jangan iri sama tetangga. Orang muslim yang taat itu, orang muslim yang manfaat itu, susah lihat orang lain susah, senang lihat orang lain senang. Jangan sebaliknya, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah makanya subhanallah, alhamdulillah, malam hari ini kita hadir bersama-sama dengan keluarga besar daripada ayahanda Bapak Haji Imron Ahamid beserta istri tercinta Ibunda Hajah Rizayanti SHMM. Kita diundang ke sini oleh beliau, kita difasilitasi oleh beliau, didatangkan kita kemari. Saya dari Jakarta jauh-jauh supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar menjadi manusia lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita doakan ya keluarga besar beliau berdua, kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua usahanya, niatnya, urusannya dimudahkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca surat Al-Fatihah dulu ya, hadiah khusus untuk sahibul hajat. Mudah-mudahan acara yang terlaksana ini bisa menjadi banyak hikmah buat kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Musibah baru saja terjadi di Jawa Timur.
ada gunung yang meletus ya. Gunung apa Bu? Semeru. 41 korban jiwa. Kita doakan mudah-mudahan mereka juga masuk ke dalam hitungan mati syahid karena sedang ditimpa musibah. Dulu saya ingat Aceh itu tahun berapa Bu? 2004 tsunami. Tempat ini alhamdulillah nggak kena ya. Subhanallah, bersyukur. Indonesia ini Masya Allah, dibilang aneh tapi hebat, dibilang hebat tapi aneh. Bencana alamnya terus, apalagi di bulan-bulan Desember ini. Terus salah satu kabupaten di Aceh juga saya dengar gempa Ibu ya. Saya dengar seperti itu. Korbannya juga banyak. Kita kirimkan lagi Al-Fatihah untuk para korban. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah Ibu ya. Karena kita nggak pernah tahu musibah itu bisa datang kapanpun dan dimanapun. Manusia hanya berusaha yang terbaik. Al-insanu bit-tadbir wallahu bit-taqdir. Manusia itu berusaha, tapi Allah yang menentukan. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk para korban musibah bencana alam di Gunung Semeru dan di tempat-tempat musibah lainnya. Semoga Allah jauhkan kita dari musibah. Semoga Allah kuatkan hati para korban supaya tetap istiqomah dalam ibadah. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, doakan saya, juga doakan orang tua saya. Mudah-mudahan beliau-beliau berdua selalu disehatkan oleh Allah, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya. Saya juga mudah-mudahan diistiqomahkan dalam dakwahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Bu, kalau saya tanya, Ibu lebih milih bahagia dunia apa akhirat? Dunia nggak mau. Harus dua-duanya. Karena doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan berkenaan dengan maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ternyata bukan cuma untuk cari senang, tapi dalam hidup kita ingin meraih bahagia al-hasanah. Senang ukurannya dunia, materi, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Kalaupun Allah titip kendaraan, rumah, materi, jabatan, itu harus menjadi investasi akhirat. Materinya dipakai untuk kebaikan. Tapi yang kita cari berikutnya adalah bahagia. Karena bahagia bukan hanya sekedar senang. Orang senang belum tentu bahagia, tapi orang bahagia sudah pasti senang. Bahagia itu apa? Bahagia itu adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mau tanya, untuk doa nanti ada dari Pak Kiai di sini atau siap? Nanti ada guru kita, ada Kiai kita yang akan memimpin doa. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan satu amalan terakhir sebagai oleh-oleh terindah. Al-Quran itu jumlahnya berapa juz? 30 juz. Jumlah suratnya ada berapa? 114 surat. Al-Quran itu ada berapa ayat? 6.666 ayat. Ada berapa kalimat? Kurang lebih ada 77.000 kalimat. Dulu sebelum ada Islam, ada kitab suci namanya Injil, Zabur, Taurat. Sekarang semua tidak diyakini oleh orang Islam karena sudah tidak ada, karena Allah sudah merangkum semuanya dalam satu yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran kalau diperas, maka Al-Quran itu akan menjadi satu surat yang disebut dengan surat pembuka
atau suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah berarti sama dengan satu Al-Quran, sama dengan 30 juz. Itulah kenapa surat Al-Fatihah wajib dibaca hukumnya ketika kita sholat. Iftitah hukumnya sunnah, betul nggak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Ada orang sholat nggak baca iftitah, sah nggak sholatnya? Tapi ada orang sholat nggak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Tidak. Fatihah itu wajib, makanya Fatihah disebut juga dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena 7 ayat itu terus diulang-ulang setiap kita sholat. Bapak Ibu, maka dari itu kalau hidup mau berkah dunia akhirat seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sering-seringlah baca suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat itu terangkum dalam satu kalimat. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kitab yang mengatakan kalau hati resah, hati gundah gulana, maka sering-seringlah baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim rangkuman dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah rangkuman dari Al-Quran 30 juz. Al-Quran rampungan dari Injil, Zabur, dan Taurat semuanya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari sama-sama di akhir penghujung tausiah saya kita berselawat untuk baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan malam hari ini penuh keberkahan dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita baca Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik, ada titipan sekalian baca doa. Kita berdoa, sholawat sudah kita bersolawat. Terakhir mari kita berdoa. Nanti di ujung kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi. Kita angkat kedua tangan kita tundukkan mata kepala, kita buka mata hati. Kita awali dengan baca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala salah, dosa dan khilaf kami. Di umur kami yang semakin bertambah, dosa kami tidak semakin berkurang. Ya Allah ya Karim, andai Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kemana kami harus berlari mengejar ampunan itu ya Allah? Karena memang hanya Engkau Zat yang maha mengampuni semua dosa-dosa hamba-Mu. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Ya Allah, hanya Engkau Zat yang maha kuat, kami hamba-Mu yang serba lemah ya Allah. Antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau Zat yang maha kaya, kami hamba-Mu yang serba fakir ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta, wala hamman illa farasta, wala hajatan illa qadaita. Ya Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau terus menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu tiada henti. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina. Ya Allah ya Karim, ampuni dosa-dosa kami, juga ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Rabb, sebagaimana mereka terus menyayangi kami sedari kecil sampai detik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kebahagiaan hidup untuk kami ya Allah, bukan hanya bahagia di dunia ini,
tapi bahagiakan kami sampai di akhirat nanti. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Salam untuk keluarga di rumah. Sekali lagi kami ucapkan kepada kakanda kami, kepada ibunda kami, Ibunda Hajjah Rizayanti SHMM dan beserta keluarga besar, juga suami tercinta kakanda Al-Hajj Imran Hamid. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua sehat walafiat. Terima kasih. Usikum wa iyya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.